Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernah disebut kayak kambing tidak ketika kita punya jenggot? Sering kali seseorang yang punya jenggot diejek katanya kayak kambing. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda disebut kayak kambing? Marah? Kesal? Atau bagaimana? Tentunya kita coba ingin sedikit mengenal tentang apa sih kehebatan kambing dan keutamaan kambing. Mudah-mudahan setelah kita mengetahuinya, kita tidak akan merasa minder ketika kita disebut kayak kambing. Tahukah Anda bahwa ternyata kambing itu adalah binatang surga? Di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa kambing min dawabil jannah, bahwa kambing itu termasuk binatang surga. Subhanallah. Bayangkan ternyata binatang surga sifatnya mempunyai jenggot. Yang katanya orang berjenggot itu kayak kambing. Masya Allah. Tahukah Anda bahwasannya kambing ternyata ia adalah binatang yang berkah. Nabi SAW bersabda, "Ittakhidul ghanam fa innaha barakah." Ambillah kambing sebagai binatang peliharaan. Fa innaha barakah, karena kambing itu berkah. Masya Allah. Kambing berkah. Itu menunjukkan subhanallah kambing ini bukan hewan biasa. Ternyata kambing itu di hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahukah kita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa semua nabi, semua rasul pernah menggembalakan kambing. Beliau bersabda, "Ma minal anbiya qabli illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali pasti mengembalakan kambing. Subhanallah, sampai-sampai demikian para nabi ya pernah menggembalakan kambing. Apa hikmah di balik itu semua? Ternyata hikmahnya orang yang menggembalakan kambing itu dilatih jiwa kepemimpinannya, dilatih jiwa kesabarannya, dilatih jiwa ya kelembutannya. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan bahwa as-sakinah, ketenangan itu ada pada ahlul ghanam, kepada para penggembala kambing, pemilik kambing. Subhanallah. Ketenangan. Maka subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ternyata kambing binatang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketenangan itu ada pada ahlul ghanam. Jadi kalau begitu kambing binatang istimewa bukan? Maka dari itu jangan merasa kesal ketika kita disebut kayak kambing. Justru seharusnya kita bangga dong. Ketika ada orang berkata kamu itu kayak kambing, kita katakan ya nggak masalah. Kambing kan binatang surga. Iya. Ya akhi, apalagi janggut. Itu adalah perintah Rasulullah. Semua nabi, semua rasul berjanggut. Apakah kita tidak bangga lagi ketika kita menyerupai para nabi? Kita mengikuti syariat seluruh nabi dan rasul. Ternyata para nabi dan para rasul itu berjanggut. Bahkan Nabi SAW memerintahkan dalam sabdanya, "Juzus syawarib wa a'ful liha khaliful majus." Hendaklah kamu cukur kumismu, wa a'ful liha, dan panjangkan janggutmu, khaliful majus, dan selisilah orang-orang majusi. Kenapa orang majusi? Kenapa tidak ahli kitab, tidak pula orang musyrikin Quraisy? Jawabnya, karena orang-orang ahli kitab di zaman itu memelihara janggut. Demikian pula orang-orang musyrikin Quraisy pun memelihara janggut. Mereka telah di atas fitrah. Sementara orang-orang majusi menyelisih fitrah Allah, yang Allah fitrahkan laki-laki di atasnya. Maka Rasulullah mengatakan khaliful majus,
Selisihalah orang-orang Majusi. Kenapa? Karena mereka telah menyelisih fitrah yang Allah fitrahkan laki-laki di atasnya. Apakah Anda tidak bangga ketika Anda berjenggot, ternyata Anda menyerupai para nabi, mengikuti syariat para nabi? Seharusnya kita bangga dong. Iya. Kalau ada orang berkata jenggot teroris, kita katakan maaf. Kalau jenggot teroris berarti para nabi teroris kah? Bukankah itu adalah perintah Rabbul Alamin? Ketika Nabi SAW kedatangan utusan Persia, di mana mereka utusannya itu janggutnya dipanjangkan, janggutnya dicukur habis, kumisnya dipanjangkan. Maka Rasul bertanya, siapa yang memerintahkan kamu berbuat seperti ini? Kata dia, raja kami. Maka Rasul bersabda, walakinna Rabbi amarani, akan tetapi Rabbku memerintahkanku untuk memanjangkan janggut. Subhanallah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita harus yakin bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti tidak sia-sia. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya, ya akhi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari adab api neraka. Pasti janggut yang Allah ciptakan laki-laki di atasnya memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar. Dan ternyata secara penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan di zaman sekarang, ternyata janggut banyak sekali faidah-faidah untuk laki-laki. Di antaranya memelihara hormon kejantanan. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Alhamdulillah alladzi zayyana ar-rijala bil lihyah. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi laki-laki dengan janggut. Wanita yang masih di atas fitrahnya, ia akan suka kepada laki-laki yang berjanggut. Tapi ketika seseorang telah pergi atau telah hilang fitrah yang baik, dia akan berkata, katanya janggut itu kumuh, katanya janggut itu kotor. Subhanallah. Katanya janggut itu tidak indah. Ya akhi, keindahan yang hakiki adalah yang sesuai dengan yang dipandang indah oleh Allah dan Rasulnya. Allah menciptakan laki-laki dengan berjanggut, itu adalah keindahan buat mereka, manfaat yang besar buat mereka. Karena keindahan yang parameternya adalah hawa nafsu, maka itu hakikatnya adalah kerusakan. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masihkah kita merasa minder ketika kita disebut kayak kambing karena kita berjenggot? Justru jawabannya jangan. Kambing adalah binatang surga. Kambing adalah binatang berkah. Seluruh nabi dan rasul ternyata mengembalakan kambing. Demikian pula kambing pun juga memberikan sakinah, ketenangan kepada para pemilik, para penggembala kambing. Melatih ya jiwa kepemimpinan bagi mereka yang menggembalakan kambing. Luar biasa. Maka dari itu ya akhi, mari kita hidupkan sunnah janggut ini. Perlihatkan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak kumuh. Akan tetapi ini adalah perintah Rasul salawatullahi alaihi wasalamuhu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.